Nah, Surya Paloh ingin meninggalkan satu legacy demi penyelamatan nusa bangsa, sehingga terbangunlah koalisi perubahan. Sudah waktunya SBY turun gunung gitu. Karena AHY ini kan masih anak muda. Kita mengingatkan terutama koalisi perubahan ini, ya janganlah tergoda. Sudah menjadi suatu piagam bersama, ya tinggal nunggu hari aja. Jadi yang dibajak pun Demokrat dan berhasil Muldoko mengambil itu. Tapi Anies akan jalan terus karena sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan Al-Fagir, Habib Has, dan Profesor Abbas Taha. Rob, sehat Rob? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita coba membahas hal-hal terkini, Prof ya. Hal-hal terkini. Iya. Atau minggu-minggu kini. Minggu-minggu kini. Ini sebelum kita membahas bisik-bisik minggu terkini, kita mencoba membacakan hasil polling kecil-kecilan. Jadi polling kecil-kecilan ini 7 hari yang lalu ya, kita coba membuat polling. Menurut Anda siapakah capres yang pertama kali mengumumkan cawapres? Ya. Ini ada 1.900 suara. Ya. Dari 1.900 suara ini, Anies Baswedan yang 91%, Prabowo Subianto 2%, Ganjar 2%, tidak tahu 5%. Ya. Kita mundur lagi ke 8 hari yang lalu. Menurut Anda siapakah cawapres yang dipilih Anies Rashid Baswedan? Ini 2.500 suara. AHY 74%. Erlangga Hartarto 2%. Muhammad Iskandar 2%. Bukan 3 nama di atas 19%. Tidak tahu 3%. Ada satu lagi, ada ini juga yang kita lempar ke publik. Menurut Anda mana yang lebih cocok menjadi cawapres Anies Rashid Baswedan? Latar belakang militer, sipil, tidak tahu. Yang latar belakang militer 85%. Sipil 12%, tidak tahu 3%. Bagi Anda yang belum mengisi, dapat menuju Has Channel Habib Has dan menekan menu komunitas. Itu akan muncul banyak sekali polling-polling yang kita lempar ke publik. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Karena kami ingin melibatkan netizen, publik ya, dalam rangka pencerahan ya. Cuma saja, Bib, kalau kecil-kecilan itu surveinya, kecil itu indah. Menurut ekonom internasional yang namanya Schumacher, small is beautiful. Schumacher. Oh gitu ya. Jadi cuma kalau ada yang tanya metodenya apa, silahkan datang ke host Has Channel. Jadi kalau tanya metodenya apa, tinggal dia buka aja di Mbah Google. Nah, kita berpatokan kepada apa yang ada di medsos, sehingga bisa dilacak sendiri ya, tanpa kita jelasin sudah bisa ketahuan apa ini polling-pollingan ya, apa polling-polling yang memang pesanan ya. Insya Allah ya, kita ini ada di rumah kebenaran dan tidak mungkin kita mau melakukan satu seperti lembaga-lembaga survei yang saat ini lagi diramaikan orang. Karena menjadi sorotan publik. Lembaga survei ini yang bikin kecoh, yang bikin kegaduhan. Lembaga survei yang mengecoh, padahal survei itu andalan utama di dalam studi kelayakan. Ya, kalau memang survei itu benar, ya mungkin beberapa sekali. Ini hampir tiap minggu, poinnya bersama itu juga
dan selalu memojokkan di satu sisi. Ini yang kita tidak melihat ketidakadilan ada di situ. Jadi survei yang direkayasa. Survei yang rekayasa. Ya, padahal dalam pendekatan statistik rekayasa itu boleh, tapi tetap formulanya harus dikemukakan. Ya kiranya sudah era apa namanya? Era bohong gitu. Iya, era keterbukaan seperti ini. Sudahlah stop kebohongan-kebohongan. Iya. Buat apa? Ya kalau kita mendapatkan hasil dari kebohongan, uang itu juga nggak akan halal. Iya. Nah ini Bib ya, ini kita akan bicara apa ini? Apa kita akan bicara rute penerbangan? Ya enggak? Jakarta, Solo, Pacitan, Pulau Seribu, apa begitu? Ini terkait dengan ya enggak, rumor politik dewasa ini. Aduh, Prof ini mulai mancing-mancing nih. Nah, loh iya kan, kalau di Pacitan, ya enggak, dari beberapa ulasan, termasuk Uber ya, termasuk Arsono Bahre, termasuk Edi Mulyadi ya, dia itu SBY bilang lawan, kan begitu tak? Nah, sedangkan di Pulau Seribu, saya punya sumber pendapatan di jegal. Nah, ya, jadi bukan Anies saja dijegal ini. Bisnisnya Surya Paloh juga di jegal gitu. Nah, sekarang apalagi yang lain, Bib? Banyak, Prof. Jadi saya jujur ya agak prihatin ya dengan perilaku politisi saat ini ya. Gitu. Tadinya kita berharap suatu proses Pilpres ini berjalan dengan smooth ya. Tapi ini ada pertemuan-pertemuan yang bagus, tapi juga di sisi lain bikin kegaduhan baru lagi. Iya, karena ada pertemuan membuat kegaduhan, ada pertemuan ingin meluruskan. Kalau pertemuan awal itu pimpinan partai diundang ke istana, Surya Paloh nggak diundang. Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya, itu satu. Kemudian kalau yang Pacitan, Pulau Seribu, Jakarta dan Solo, wah ini luar biasa. Apalagi Solo yang terakhir, ada yang teriak people power di situ. Ini bingung saya jadinya, Bib. Gimana, Bib? Ya, jadi kalau saya juga berharap ya, koalisi perubahan ini kan susah payah ya. Oh, dibangunnya luar biasa. Mungkin Prof banyak tahu tentang cerita itu. Ya, dibangunnya artinya satu dengan keberaniannya yang luar biasa. Mungkin hari-hari sudah menjelang usia tua ya, walaupun Mahathir Muhammad juga hampir 100 tahun masih bergelora dalam dunia politik. Nah, Surya Paloh ingin meninggalkan satu legacy demi penyelamatan nusa bangsa dengan dasar ideologi ya Pancasila dan sebagai dasar negara. Nah, untuk itu dia dengan tegas mengatakan mendukung Anies dan itu melawan arus. Nah, kalau melawan arus biasanya disebut radikal. Nah, itu. Nah, bisa-bisa juga intolerans. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian diikuti oleh yang lain sehingga terbangunlah koalisi perubahan. Dan itu sejalan dengan pengamatan daripada yang kita bangun juga, yaitu rumah kebenaran, melihat mencermati ini. Alhamdulillah ada koalisi perubahan karena memang masyarakat umumnya ingin ada perubahan. Karena apa? Kondisi kita sudah sampai kepada titik nadir, masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, jadi ya kemudian belum lagi ya berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat. Kemiskinan itu luar biasa, ya, yang tidak sekolah orang itu di Indonesia ini yang tidak sekolah 30 juta, Masya Allah, ya, tamat SMP hanya sekian puluh juta, SMP. Nah, kalau S3 baru sekian ribu, baru ya belum sampai 1 juta. Jadi Prof kembali ke koalisi tadi, saya ada punya pengalaman empiris Prof nih. Jadi pada saat terbentuknya KIB KIB pertama itu saya prihatin Prof. Ya coba KIB ini KIB yang di koalisi di endorse ya? Iya, di endorse istana. Pada saat KIB terbentuk, saya mulai terusik gitu ya. Terusik dalam arti saya coba mengingatkan teman-teman pimpinan partai ya, terutama waktu itu saya mengingatkan Presiden
SBY. Ya. Melalui Pak Syarif Hasan, saya telepon langsung. Juga saya WA langsung ke Sespri-nya SBY bahwa ya kita jangan lengah gitu. Nah, kalau jangan lengah artinya ini seperti ya enggak si buta dari gua hantu ini ya. Jadi turun gunung. Jadi itu maksudnya. Jadi saya bilang ya bahasa waktu itu ya sudah waktunya SBY turun gunung gitu. Iya. Karena AHY ini kan masih anak muda. Perlu apa namanya di backup ya secara total gitu loh. Sehingga ya beberapa hari kemudian alhamdulillah ini cawe-cawe juga, Prof. Oh gitu. Cawe-cawe Habib Has ini. Ya, yang selalu ngikutin perkembangan dinamika perpolitikan Habib Has ini kan ya penulis, pengamat, ya kemudian aktivis PAN, aktivis Demokrat, apa aktivis PDI juga. Kelebihan saya ini ada di mana-mana, Prof. Ya. Jadi di waktu di era 98 itu kita ada di mana-mana, semua partai itu kita kalau saat kita lagi berdebat ya berdebat, tapi saat kita duduk bareng ya ngopi bareng sama-sama. Gitu. Saya banyak belajar dengan Mbah Tarjo ya, dipanggil Mbah Tarjo. Oh, Tarjo PDI. Sehingga beliau tuh politikus ulung ya, yang memang selalu memimpin sidang tuh dengan gayanya tiba-tiba ketok palu gitu. Jadi setiap sidang itu selalu kalau masalah politik Akbar Tanjung nggak mau mimpin, selalu Mbah Tarjo yang mimpin. Karena waktu itu suasana kan masih panas sekali gitu loh. Jadi setiap sidang politik itu selalu gaduh gitu loh. Mbah Tarjo yang mimpin dia santai, dan itu dipuji sama Taufik Kimas gitu loh. Mbah Tarjo kalau mimpin sidang tuh luar biasa. Iya. Terus diayun-ayun gitu. Ujungnya ketok palu tok 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 selesai. Nah, coba sekarang bagaimana supaya ya enggak tidak berayun-ayun lagi. Nah, itu Prof. Itu yang kita mau LSMP ya, terutama mungkin Prof sebagai penasehat ya. Kita ingin mengingatkan ya. Ya, sepakat ya? Ya. Kita mengingatkan terutama koalisi perubahan ini ya, janganlah tergoda oleh rayuan apapun dengan kondisi apapun. Karena ini banyak rayuan-rayuan maut. Iya. Ya. Dan rayuannya rayuan maut ya. Iya. Tapi rayuan maut bisa menjadi jebakan maut juga bagi yang kena rayu. Makanya saya bilang rayuan maut. Karena ini udah bagus, capek ya, bukan sebentar. Karena koalisi perubahan ini sudah tidak terhitung rapatnya, sudah tidak terhitung pertemuannya, sudah menjadi suatu piagam bersama, ya tinggal nunggu hari aja. Jadi yang dirayu siapa, yang merayu siapa ini? Nah itu kan mungkin Prof juga tahu lah. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya, ya. Jadi ya ini satu apa namanya, ya di satu sisi bagus ya, satu sisi bagus. Kebesaran jiwa apa namanya Bu Mega ya, dia mengendorse anaknya sebagai tim pemenangan untuk Ganjar, sehingga dia mengambil peranan, ketemu sana ketemu sini, dia buka pintu sana, dia buka pintu sini, sehingga yang tadinya katanya ada kebencian, ada permusuhan antara sini sama si A sama si B itu menjadi cair. Itu bagus satu sisi untuk apa namanya menenangkan perpolitikan, jangan sampai makin hari makin memanas. Tapi di sisi lain saya menyoroti, kita menekankan janganlah koalisi perubahan ini dikorbankan oleh syahwat politik. Nah, kalau begitu ini pesan ini kepada yang dirayu nih, Bib ya. Betul. Itu poin saya ingatkan kepada AHY. Ya. Jangan rusak ya, jangan rusak apa namanya legacy ayahnya, ya, legacy ayahnya gitu. Dan perjuangan ketiga partai ini, bukan hanya ayahnya, ketiga partai ini kesusah payah, bukan ujuk-ujuk jadi. Atau barangkali begini, Bib, ya, ini misalnya saya ini pada posisi tertentu, demi selamatnya partaiku, dan demi aku bisa juga jadi cawapres, alah, udahlah terima aja, politik itu kan tidak ada harga mati katanya. Nah ini yang tidak boleh, Prof. Oh gitu. Ya boleh. Negarawan itu tidak bisa seperti itu. Jangan apa namanya mumpung jadi ketua umum partai, apapun bisa diputuskan, jangan. Tidak bagus. Tidak bagus dan tidak mendidik buat generasi muda ke depan.
Dan etikanya juga enggak ada ya. Udah jelas. Jadi kalau ngajak timbul tenggelam ya enggak dia timbul, yang lain tenggelam. Nah, ini Ya, bisa juga itu terjadi tidak begitu. bagus. Jadi apapun yang terjadi, ya seperti kita bilang kan, kapilah tetap berlalu walaupun anjing menggonggong. Itu patokannya yang keras. Karena perjuangannya bukan sebentar. Jadi ini adalah satu batu ujian bagi tokoh muda, ya, politisi muda yang cerdas, berlatar belakang militer dari Gunung Tidar, ya. Semoga paham ini. Tunjukkan jati dirinya bahwa dia calon negarawan. Calon negarawan. Ya, tunjukkan. Ini Jadi, saat ini kalau dia lolos ini dan dia bertahan tidak kena rayu, lolos dia menjadi. Ya, karena ini taruhannya terlalu besar, Prof. Terlalu besar. Kalau sampai koalisi perubahan yang sudah dimimpikan oleh rakyat banyak, tiba-tiba apa namanya berantakan, ya kalau bahasa kasarnya udah berantakan, ya dosanya besar, Prof. Ya, dosa terhadap rakyat besar. Kalau saya begini, Bib, bahwa apapun dibajak pun Demokrat dan berhasil Muldoko mengambil itu, tapi Anies akan jalan terus karena sudah ada, ya enggak, komunitas lain yang akan memberikan suaranya. Ya contoh Mas Sumi sudah dukung, ya kan? Partai Umat sudah dukung, di mana-mana udah dukung. Kalau dukungan bertambah, tapi kan ada persyaratan peraturan sekarang ini yang threshold. Iya. Tapi untuk itu saya juga tidak khawatir. Sebab tentu Caimin atau Erlangga akan berpikir lain dia. Ya, masih banyak nih, masih dan ada. Untuk ini AHY, walaupun dia sudah diambil Demokratnya dan dia bertahan untuk tidak mau dirayu, beliau pun akan dapat tempat nanti di kabinet perubahan itu. Saya yakin tidak akan ditinggalkan. Ya karena perahu ini kan sudah didayung bersama. Betul. Ya kan iramanya sudah bagus. Ya kan? Wah, kita udah lihat, sudah euforia, lihat apa namanya perubahan sudah di depan mata gitu loh. Nah, jangan tiba-tiba karena nilai setitik rusak suku Belanda. Seperti artinya itu pacu perahu naga. Pernah tahu Habib? Belum. Nah, jadi di sungai yang besar atau pernah juga di Ancol, perahu itu didayung oleh 20 atau 30 daripada pendayung, krunya. Nah, kemudian dengan irama gendang. Nah, iramanya itu adalah perubahan, ya. Ada 3 koalisi, ya. Perubahan partai resmi yang memenuhi threshold itu. Nasdem, PKS, Demokrat. Tapi sekarang sudah muncul lagi pendukungnya, Umat. Partai Umat. Partai Mas Sumi. Yang sedikit lagi ini. Nah, irama mereka sudah bagus ini. Dan biasanya depan tuh pakai gendang. Dan biasanya yang top itu kalau dari Hong Kong tuh naga Cina. Tapi bukan Cina komunis itu, ini Hong Kong ini ya. Jadi jalan. Nah, waktu saya di Eropa pun dulu sempat melihat itu pacu itu. Iramanya serentak, bagus iramanya. Nah, sekarang koalisi perubahan ini iramanya sudah bagus gitu. Nah, dengan dukungan masyarakat, dukungan relawan, sekarang sudah masuk ke era bicara tentang saksi. Sedangkan Mas Sumi sendiri mengambil 3 angle. Itu mencermati IT, saksi, dan kecurangan. Nah, jadi kalau di klik Mas Sumi TV akan terbuka itu. Di sana jelaskan kecurangan ini, itu sudah mulai. Karena yang terjadi sejak awal. Ya enggak? Nah, jadi ya balik lagi. Rayuan Pulau Kelapa nyanyiannya bagus. Tapi kalau rayuan yang ini dan AHY termakan, Masya Allah. Gimana Habib? Habib ini kan dulu kan aktivis Demokrat nih, dan tulisannya juga ada buku sampai detik ini, Prof, saya masih pegang KTA di PP Demokrat. Alhamdulillah. Sampai masih istiqomah. Masih istiqomah, dan bersama PAN-nya juga masih. Artinya walaupun saya tidak aktif banget di DPP, tapi saya masih sampai detik ini KTA saya masih KTA Demokrat. Nah, kemana ini? Ke Amin Rais, ke PAN-nya ini? Ke Julnya ini? Ya, saya ke Demokrat. Saya udah Demokrat. Nah, tadinya PAN, pendiri PAN. Tahun berapa saya pindah ke Demokrat. PAN sekarang gimana ini? Ya, kita nggak usah bahas PAN. Kita lupakan sementara. Jadi yang
Tidak menarik. Oh, jadi PAN sudah tidak menarik. Oke, baik. Silakan. Kenapa saya bilang tidak menarik? Ya tidak menarik aja. Ya. Nah, sekarang berarti sebagai pendidik PAN saya kecewa. Jadi suka duka, romantika, dialektika Demokrat, tentu Habib punya pengalaman empiris banyak. Nah, kira-kira bagaimana ini? Dan satu hal ya, ini kan himbauan Habib tadi kepada Syarif Hasan agar SBY turun gunung, nih bukan turun gunung lagi, sudah turun ke Pacitan ini, ya dengan statement beliau, ya. Ya, jadi beliau itu seorang negarawan sejati ya, yang hatinya itu emas, ya. Beliau menyampaikan dengan sejuk, ya. Begitu ada tawaran, alhamdulillah kalau nawaitunya baik, dia sambut dengan gembira, didukung itu bahasa yang sangat enak didengar gitu loh. Tapi kita sebagai yang selama ini berpikir sudah kepengen di koalisi perubahan yang berhasil, timbul tanda tanya, Prof. Gitu, tanda tanya, dan kita perlu mengingatkan juga gitu loh. Ya oke, sudah kita kembali ke dayung perahu tadi. Ya. Wah, situ juga saya juga punya pengalaman empiris, Prof. Apa itu? Jadi setiap Agustus diperingati di Palembang itu ada namanya lomba bidar. Nah, lomba bidar. Nah, itu persis namanya bidar. Sama ya lomba bidar. Ya. Jadi setiap Agustus itu dirayakan, putra-putra terbaik Palembang itu adu bidar, itu berapa puluh orang tuh di dayung perahu panjang. Yang panjang. Wah, sama tuh di depannya ada dung. Wah, jadi tontonan yang luar biasa. Sekarang koalisi perubahan itu iramanya bagus, dayungnya sudah ditonton orang bagus. Bagaikan bidar tadi. Iya, bagaikan bidar di Palembang, ya, Perunaga di Tiongkok ya. Oke, jadi mudah-mudahan ya Habib tentu lebih mengenal ya. Walaupun saya juga dengan pendirinya almarhum itu kan sobat saya, Prof. Dr. Mubarok. Ahmad Mubarok. Ya, Mubarok. Ya, jadi semoga ya, semoga ini, dan ini merupakan batu ujian bagi AHY ya. Bagaimana keimanannya? Bukan cuma AHY ya, kalau saya lihat ini secara keseluruhan ya, koalisi perubahan ini menjadi kegaduhan baru. Iya, kegaduhan baru. Kegaduhan baru yang tidak perlu. Iya, tapi gaduh ini ya, tapi Indrayana ini teriak terus ini. Ya. Refli Harun mengulas terus berita-berita ini. Ya memang kalau kita lihat, Prof, ini banyak banget ya. Beliau ahli tata negara. Seperti beberapa kali Prof sampaikan ya. Intinya bonus demografi kita ini kan 70% kan, yang kita bisa harapkan ya, generasi muda ya, sekitar 40 juta itu ya, sekitar dan itu orang yang butuh pekerjaan. Jadi yang bisa memanfaatkan bonus demografi itu adalah Jepang dan Korea. Sedangkan di Afrika gagal, sehingga malah kontraproduktif. Nah sekarang ya ini harus dilakukan, dan Indrayana sudah mendesak DPR, menghimbau masyarakat lakukan impeachment katanya, dan ini di Solo tokoh-tokoh teriak ini rame-rame ini. Ini bagian dari yang kita lihat saat ini, banyak sekali hal-hal yang selama rezim ini, Prof ya. Jadi banyak sekali catatannya, catatan ini di sini ada diantaranya ya, hutang luar negeri ya, yang begitu besar ya, bangsa yang terpecah belah antara sara, agama, etnis ya, terus demokrasi yang indeksnya terus turun, tambah lagi situasi hukum, situasi HAM yang makin lama makin mengkhawatirkan. Contoh seperti di Papua. Jadi ini banyak banget hal-hal yang kita lihat saat ini itu ya, saatnya mahasiswa ya harus berdiri tegak, bersuara yang benar. Tapi saya akan singgung sedikit demi hak-hak masa depan kita semua. Kan gitu kan, tidak boleh mereka berdiam diri.
Ya, jadi jangan kita cuma yang tua-tua nih, mahasiswa ayo bangkit. Jadi saya coba ulas satu mengenai hutang. Ya. Sekarang ini utang itu kan dikatakan cuma sekitar 7.000 sekian. Ya. Sebetulnya BUMN itu berutang banyak. Jadi totally itu 17-an triliun. 17 triliun. Di atas PDB, di atas daripada APBN kita. Tetapi pandainya mereka, cara pembukuannya, yang BUMN ini utangnya itu dijamin pemerintah. Jadi kalau tidak mampu BUMN itu ya pemerintah yang harus bayar. Cuma di dalam paparannya itu tidak diungkapkan. Nah inilah itu tidak tahu apa nakal atau apa namanya itu. Mungkin by design kali. Ya. Kemudian masalah keadilan jelas, ya enggak. Sekarang yang sudah jelas Ubaidillah kan sudah mengajukan ya putra-putra Pak Jokowi. Itu sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Tapi yang kemarin ini baru saja langsung pek gitu. Satu. Nah kemudian lain-lain lagi banyak hal. Jadi ini masalah hukum. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah kemudian satu lagi dari segi etika, ya. Jadi kan kalau saya bilang bukan begitu lagi, Prof. Jadi dia itu apa namanya tajam ke sebelah, tumpul ke. Iya kan ada itu. Jadi YouTube saya pertama itu berapa itu yang pembacanya kan saya bilang, ya enggak. Memburu Anies bertopeng hukum kan begitu. Sampai sekarang pun dia pakai. Jadi ini diantaranya masih ini ya. Masih. Yang cawe-cawe ini ya. Cawe-cawe itu juga dalam rangka berburu Anies bertopeng hukum, memburu Anies bertopeng hukum. Ya. Jadi apapun tapi saya yakin betul. Sebab apa yang sudah kita bahas ya. Bahwa Erlangga Caimin itu juga politisi. Ya, padahal barangkali tanda kutip katanya tersanderai. Tersandera kecil-kecil lah. Padahal ya enggak, yang namanya mantan gubernur Jakarta ini luar biasa kelakuannya. Jelas masalah sumber warasnya. Pemiliknya juga cerita masa tukar-guling tanah, kemudian nama BMW itu taman BMW banyak, tapi mana gitu kan. Nah, kemudian memberikan satu kondisi pembiaran itu tidak boleh. Ketiga, Nixon, ya Presiden Amerika itu dulu tapi emang nakal sih. Dia menyadap di Partai Demokrat gitu, kena, tapi langsung mundur dia. Nah, begitu, Beb. Nah, Trump itu kemarin langsung kena, ya. Nah di kita belum kena. Yang pernah kena tetangga kita di Malaysia sudah 2 kali Perdana Menteri itu turun dan menjadi tersangka. Di kita baru 5 menteri. Setelah 5 menteri kan meningkat nanti. Menterinya bisa Menko-nya kan begitu. Ya. Nah jadi cawe-cawe tadi ini ya artinya ini kan AHY. PKS juga dirayu itu. Nah cuma yang merayunya disebut si A, tokoh. Nah, saya ragu nih apa iya apa enggak. Atau ini politik adu domba gitu ya. Nah, iya, sebab sekapasitas beliau, apa iya seperti itu yang dia lakukan. Atau dalam rangka membocorkan sesuatu. Mana ini? Nah, ini harus tajam analisis kita. Tapi di mana-mana ini itu kan temannya Habib itu. Ya, kalau ngomong tokoh bangsa saya juga semuanya teman top. Alhamdulillah semua teman baik. Ya, tapi ini kan teman baik, ini teman ya, khusus, saya sudah mencoba kontak, sudah ada semacam klarifikasi kecil-kecilan. Jadi kan, intinya ya ini zaman fitnah. Zaman fitnah merajalela. Yaitu yang masih kita perlu tabayun lagi. Tabayun lagi lebih detail, makanya saya juga memang kepengen jumpa ya supaya kita tabayunnya lebih jelas. Kalau cuma lewat telepon atau cuma lewat sekedar WA itu kan kurang sahih ya. Betul. Jadi kepengen tabayun tuh jumpa ya, insya Allah mungkin kalau dikasih Allah peluang ya dalam waktu dekat sehingga bisa kita kepengen Prof ini putra-putra terbaik bangsa ini jangan saling diadu domba gitu loh. Kepengen itu. Jangan diadu domba. Semua pesta demokrasi 2024 ini berjalan dengan
senang. Kalau jadi domba ini kan susah, Bib. Domba ini tanggal 20 berapa ini kita kan mau Idul Adha. Ya, itu lain lagi, bukan adu domba, Prof. Memang sudah kewajiban bagi yang mampu ya berkorban. Karena pengorbanan itu ya pahalanya besar. Minimal seumur hidup sekali ya minimal. Ya. Kalau bisa setiap tahun lebih bagus gitu loh. Jadi berkorban untuk rakyat. Ini yang penting, Bro. Jadi saya memang sengaja singgung itu. Nah, Habib udah nyambut nih. Iya. Nah, jadi kalau berkorban untuk rakyat, dulu 2019 masyarakat seluruh NKRI ini berkorban demi untuk suksesnya 02. Iya. Dan kita tahu 02 itu menang. Namun tidak mau fight. Nah, tapi ada hikmahnya, Prof. Hikmahnya? Semua ada hikmahnya. Jadi Allah itu maha mengetahui, maha jeli siapa yang patut menjadi presiden. Oh ya. Jadi kalau kita kullu syai' fi sholeh, itu pepatah Arab. Sesuatu kejadian itu ada baiknya nanti di belakang. Nah, sekarang udah kita lihat ke belakang seperti apa. Ya sekarang begini juga, Bib. Kemarin kan digadang-gadang juga ini. Ya nggak apa-apa. Nanti Allah akan tunjukkan. Yang menggadang-gadangnya sekarang mau meninggalkan ini. Kasihan ya. Jadi kembali kullu syai' fi sholeh tadi, semua kejadian saat ini nanti di belakang bakal kelihatan. Di mana baiknya? Gitu loh. Kembali lagi ke AHY tadi. Kita ulang lagi, mungkin dalam kesempatan bisik-bisik ini, Prof ya. Cobalah menjadi negarawan sejati. Apa yang sudah diajarkan ayahnya selama ini. Kita kan pernah cerita bahwa beliau tuh banyak mendengar bagaimana cara memimpin. Iya, karena dia selalu sering dibawa oleh Pak SBY pada kesempatan pertemuan, pada kesempatan sidang yang dimungkinkan. Jadi terutama itu kan namanya proses pendidikan dan pembelajaran. Terutama yang saya dengar tuh sidang-sidang kabinet ya. Ya mudah-mudahan. Artinya dengan umur sekian sudah cukup matang. Lah Gaddafi dulu umur berapa coba presiden? Ya. Nah, cuma ya itulah Bush dan beberapa presiden ini itu dihajar padahal luar biasa itu Gaddafi. Nah ini kita pengen juga ada Gaddafi muda di Indonesia ini. Ya harapan dari SMP sini pemilu berjalan sesuai rencana, sesuai konstitusi, tidak saling sikut menyikut. Yang sudah punya perahu tenang, ayo berjalan terus. Yang lain juga jangan ganggu-ganggu, kan gitu kan? Nah sehingga kalau tidak saling mengganggu, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Dalam sejarah perkembangan dunia, friksi itu selalu ada. Cuma bagaimana dalam friksi tadi, kita sepakat bahwa kedaulatan Republik ini harus dijaga. Itulah. Dan sebetulnya dalam hal ini, yang diadu itu ada adu program. Ya, kedaulatan rakyat lebih penting lagi, Pak. Iya itu. Kan jadi, itu kan. Ini kan kehendak rakyat kan sudah begitu dahsyat, ya. Kita lihat sendiri kan dengan kasat mata. Tanpa rekayasa, tanpa survei-survei, ya kan? Kita lihat sendiri. Coba kalau kita mau jujur, lihat aja di Mbah Google. Ya kan ini banyak yang memberikan. Akbar Faisal itu kan tokoh nasional juga, ya. Edi Mulyadi ini ustadz yang juga jurnalis senior, ya. Refli Harun luar biasa, pakar, politisi, pengamat, kan juga channelnya RPA. Nah setelah itu Harus Benar Arif, ada lagi Tony Rashid sebagai pengamat politik sosial. Kemudian ada Habib Has dengan channelnya. Ya, nah ini apa lagi? Nah, Abbas Taha dilibatkan di sini untuk ya artinya mencoba mengulas, membahas dan memberikan satu sinyal-sinyal tertentu, pesan-pesan tertentu dan melakukan analisis dalam yang berkembang sehingga ada semacam sintesa dari permasalahan. Jadi, Bib, mudah-mudahan AHY memahami pesan Habib, pesan kita semua, pesan umat, ya. Nah, kemudian bahwa gesekan akan selalu ada. So betapapun di dapur pun itu berbunyi gesekan kalau ibu-ibu, ya. Tapi tetap makanan yang disajikan enak. Nah, yang ketiga, ya. Duanya belum ada, tiga aja. Dua, tidak boleh pemilu ini ditunda
ini Ibu Mega bisa marah besar kepada siapapun. Nah, yang ketiga, ya enggak, ya mundur sendirilah Pak Jokowi, jangan sempat di-impeach lah, karena heboh sekarang ini di mana-mana. Dan ya itulah ya. Nah, jadi baiknya pemilu ini jalan, ya, luber, jurdil, tampil dengan capres cawapresnya, dan tadi polling small is beautiful-nya Has Channel adalah bahwa 90% tadi 91% ya. Nah, hasilnya menyatakan Anies akan menetapkan lebih awal cawapresnya, gitu. Ya, itu yang kita tunggu, Pak. Baik. Yang kita tunggu itu sehingga apa namanya, ya cawe-cawe nggak apa-apa lah. Kalau tadi kita belum sempat cawe-cawe sudah selesai, tapi katanya masih perlu waktu nih, masih banyak, harus banyak belajar ya. Karena masih semuanya mau istilahnya cawe-cawe, ya silakan aja, Bro. Nah, kita jadi juga tidak. Ini Bib, mohon izin pada kesempatan ini menyampaikan kepada netizen bahwa Masyumi reborn, Masyumi tampil dengan 3 pilar, yaitu pendidikan, ekonomi, dan politik, dan sekarang mendeklar yang insya Allah deklarasinya akan dilaksanakan, yaitu mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sudah tayang, Prof? Sudah tayang. Ya. Jadi per kemarin sudah tayang tentang dukungan resmi dari apa namanya Masyumi, ya, Partai Masyumi yang memang itu partai tertua. Ya. Nah, kemudian partai tertua, partai Islam tertua yang punya segudang tokoh, dan sampai saat ini masih eksis walaupun tidak lolos. Belum, karena MA belum menetapkan. Oh gitu. Barangkali barengan ini sama PK-nya Muldoko. Oh gitu. Jadi masih ada secerca harapan nih? Ada. Jadi gitu. Kalau Pak Muldoko dipenuhi, maka Masyumi tanda tanyanya panjang. Ya, kalau saya sih Tapi jujur, kalau Pak Muldoko ditolak, insya Allah. Ya ini kan mungkin dalam waktu dekat ini MK akan memutuskan tentang tertutup terbuka. Saya dengarkan nanti katanya hari Kamis ya 15 Juni ini akan diputuskan. Ya itu mudah-mudahan itu yang terbaik buat bangsa. Tetap kita berharap terbuka. Ya, jangan coba apa namanya bermain api ya. Karena situasi kita ini sudah betul-betul berharap banyak tentang perubahan. Semua mendukung pemilu terbuka, jangan dirubah, gitu. Ya, harapan. Gitu. Mungkin harapan lagi, Prof, sebagai sesepuh pendiri Partai Masyumi ini? Ya, dari saya adalah begini. Khususnya untuk Partai Demokrat nih, untuk yang masih yang masih ada semacam kegundahan kegundahan politik. Kepada ketiga partai koalisi itu, jangan gundah gelana lagi. Kalau dua udah mantep, Bro. Iya, kami membersamai. Oh gitu. Kami membersamai. Jadi jangan ada catatan sejarah. Ya, Demokrat itu meninggalkan koalisi ini, dan itu sepanjang sejarah akan dikenang. Sebagaimana Masyumi juga sebagai partai kedua terbesar, tapi wilayah Indonesia ini adalah dikuasai oleh Masyumi. Jadi bila dia meninggalkan koalisi perubahan, dampaknya? Oh, luar biasa itu. Akan menjadi catatan sejarah kelam bagi Demokrat. Sangat disayangkan. Walaupun saya sangat bangga dengan Pak SBY, karena beliau seorang planner dan sering dikatakan orang peragu. Kalau menurut saya, dia seorang perencana yang baik, seorang akademisi yang baik, seorang militer yang baik, dan untuk itu tentu dia dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya. Dan satu lagi, terima kasih kami. Dia telah menetapkan Hari Bela Negara, yaitu di desa saya dibangun suatu tempat khusus bagus sekali, yaitu waktu adanya PDRI. Nah, jadi betapa beliau menghargai perjuangan PDRI itu sedemikian rupa. Nah, itulah legasi yang ditinggalkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang seorang presiden yang 2 periode dan tidak begitu banyak kegaduhan pada saat itu. Dan semoga ini penerus beliau ya
putra beliau dan juga tampil baik, tampil gagah, narasinya, komunikasi publiknya juga bagus. Nah, semoga beliau tahan dalam rayuan-rayuan ini. Itu saja dari saya. Saya mungkin akan lebih ekstrim, Bob. Akan lebih ekstrim, Bob. Bila hari ini terjadi ya, makanya kita memberikan semacam appeal ya terhadap Partai Demokrat. Bila sampai mereka meninggalkan koalisi perubahan, saya akan umumkan mengembalikan KTA saya langsung ke SBY. Ya. Insya Allah. Ya. Ini satu appeal dari LSM Peace yang sejak 2004 kita mendukung. Saat ini kita berharap Demokrat istiqomah dan tetap berada di koalisi perubahan apapun yang terjadi. Ya. Bila berubah, saya orang pertama akan mengumumkan keluar dari Partai Demokrat. Baik. Dan mungkin juga akan menarik karya-karya saya tentang kesuksesan selama ini tentang SBY. Itu, Prof. Ya. Jadi keprihatinan yang mendalam. Karena ini sudah menjadi suatu hal yang ya harapan bukan saya pribadi. Harapan anak bangsa. Harapan anak bangsa. Harapan bangsa ke depan. Dan momen ini jangan disia-siakan. Iya, ini pembelajaran politik yang sangat mahal. Sangat mahal dan luar biasa. Apabila ini terjadi, na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan dengan bisik-bisik kita ini yang mungkin agak keras ya, Prof. Ya. Itu bisa terdengar bahwa kita peduli kepada bangsa dan negara, bukan peduli kepada hanya partai-partai. Itu hanya proses ya, hanya jembatan saja. Tapi apabila orang-orang yang di partai itu selalu bermain api dengan menghalalkan segala cara, ya akibatnya kita akan ya mundur terus ke belakang, tidak akan maju-maju. Baik, ya. Jadi Prof, bisik-bisik khusus mungkin ya. Ini lebih khusus ya, karena kelihatan kita hari ini kok hitam-hitam ya. Berkabung. Lagi berkabung. Baiklah, bisik-bisik ini kita akhiri. Semoga bermanfaat buat pencerahan politik ya kenegaraan, Bapak ya. Ya, betul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel dan polling-pollingnya. Saya yakin bermanfaat buat kita semua.